Oke, kita mulai aja ya. Sudah jam 8 pas ini. Yang lain nanti bisa segera menyusul. Mudah-mudahan jangan datang terlambat gitu. Suara saya kedengaran? Terdengar, Ibu. Oke, baik. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita lanjutkan kuliah psikologi umum 1 ya. Ada 2 materi lagi yang belum selesai kita bahas gitu ya. Yaitu adalah aliran psikologi kognitif dan aliran psikologi humanistik. Mudah-mudahan Anda semua sudah membacanya. Sudah sedikit banyak paling tidak ya, baca-baca, cari referensi, terus kemudian juga mudah-mudahan yang minggu kemarin, pembahasan kita minggu kemarin yaitu tentang apa minggu kemarin itu? Aliran Gestalt ya. Terus apa lagi? Selain Gestalt? Behavioristik. Nah, ingat. Behavioristik, Apa? Bu. Behavioristik. Ya, ada strukturalisme, fungsionalisme, psikoanalisa, kemudian Gestalt, behavioristik, dan yang 2 hari ini untuk penutup kuliah kita psikologi umum adalah aliran psikologi kognitif dan humanistik. Mudah-mudahan sudah dibaca semuanya, mulai dari aliran strukturalisme sampai dengan yang hari ini ya. Karena tidak mungkin seperti yang saya bilang, kalau Anda cuma mengharapkan penjelasan dari saya, nanti yang dapatnya cuma sedikit ya, karena sementara kalau khusus satu aliran saja itu bisa ada satu buku sendiri gitu. Nah, mudah-mudahan nanti bisa dipahami. Ingatkan saya juga nanti bahwa hari ini saya mau ngasih tugas, saya kan belum pernah ngasih tugas ke kalian ya, tugasnya kan tugas baca saja. Seperti yang di behavioristik katanya tugas itulah yang membuat kita menjadi semakin kenal gitu ya, semakin memahami. Oke, langsung saja kita masuk dulu ke aliran kognitif. Sudah bisa terlihat? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke, nah sebenarnya ketika Anda mengikuti perkuliahan psikologi, aliran-aliran yang ada di psikologi ini tuh akan terulang-ulang terus selama perkuliahan. Nanti Anda masuk ke psikologi perkembangan, nanti juga akan membahas tentang hal ini juga. Nanti masuk di psikologi kepribadian juga seperti itu. Terus kemudian juga di psikologi pendidikan juga begitu, di klinis juga nanti akan seperti itu. Jadi sebenarnya ini nanti selama sepanjang Anda 4 tahun perkuliahan, mudah-mudahan kurang dari 4 tahun sudah selesai gitu ya, nanti Anda akan selalu berhubungan dengan aliran-aliran psikologi ini. Dan itu nanti akan dikaitkan dengan mata kuliahnya masing-masing. Misalnya kayak psikologi pendidikan, maka teori-teori yang relevan, aliran-aliran yang relevan dalam psikologi itu yang akan digunakan dalam psikologi pendidikan. Klinis juga seperti itu. Nanti ketika dalam modifikasi perilaku juga akan seperti itu. Jadi ini dasarnya, Anda harus memahami. Kalau semakin Anda mengenal aliran-aliran ini, nanti mau memahami mata kuliah yang lain, terutama mata kuliah semester atas itu akan lebih mudah. Ya. Nah, salah satu aliran yang termasuk juga baru dibandingkan teori-teori yang lain ya, strukturalisme, fungsionalisme, behavioristik, dan psikoanalisis, ini juga termasuk yang baru selain dari Gestalt itu kemarin, yaitu adalah aliran psikologi kognitif. Nah, Anda kalau sudah mengambil mata kuliah psikologi perkembangan, pasti tidak asing dengan salah satu tokohnya, yaitu adalah si Piaget. Memang nanti kita akan banyak menggunakan teori-teorinya Piaget di dalam aliran psikologi kognitif. Kita lihat dulu bagaimana sejarahnya. Timbul munculnya aliran psikologi kognitif. Kalau pengertiannya, psikologi kognitif itu adalah salah satu cabang dari ilmu psikologi yang khusus mempelajari tentang kognisi. Kognisi sendiri adalah proses pikir atau berpikir. Perkembangan kognitif atau intelektual sebenarnya merupakan perkembangan pikiran itu sendiri, dan pikiran anak adalah bagian dari otaknya
yang bertanggung jawab terhadap bahasa, pembentukan mental, pemahaman, penyelesaian masalah, persepsi, pengetahuan umum, pembentukan konsep, penalaran, pembuatan keputusan, inteligensi, kreativitas, pandangan, penilaian, pemahaman sebab akibat, dan juga masalah ingatan. Jadi sebenarnya banyak yang berhubungan dengan masalah kognitif atau kognisi itu sendiri. Nah, mulai Anda mengikuti perkuliahan, memperhatikan ada proses persepsi di situ, terus kemudian ada memahami informasi, kemudian di situ juga Anda berusaha membentuk konsep-konsep tentang informasi tersebut, terus kemudian Anda berpikir, Anda menilai, Anda melihat gitu ya dengan aliran-aliran psikologi, maka itu juga sebenarnya saat ini kita sedang melakukan proses yang disebut dengan psikologi kognitif atau proses yang dinamakan adalah proses kognitif. Jadi panjang. Nanti di psikologi umum 2 kita akan bahas satu bab sendiri tentang masalah kognitif ini seperti apa kaitannya, bagaimana bisa munculnya persepsi terus sampai bisa muncul adanya ingatan, bisa sampai mempersen hal yang beda atau sama, ini akan sangat terkait dengan apa yang disebutnya khusus membahas dulu tentang aliran-alirannya saja dan tokoh-tokohnya seperti apa, konsep pandangan umumnya psikologi kognitif itu seperti apa, selebihnya nanti Anda akan dapat di mata kuliah yang lain, terutama nanti di mata kuliah semester depan ada psikologi umum 2 dan kemungkinan juga akan bertemu dengan saya lagi ya. Terus nanti juga ada mata kuliah yang lain, maka ini kita lihat secara umum saja terlebih dahulu. Jangan lupa nanti juga dibaca oleh Anda sendiri. Nah, di psikologi kognitif, di sini kaitannya erat dengan masalah pengetahuan. Jadi pengetahuan itu bukanlah salinan dari objek dan juga bukan berbentuk kesadaran yang sifatnya a priori, yang sudah ditetapkan di dalam diri subjek, ia bentuknya adalah perseptual. Kenapa perseptual? Karena kita mulainya mendapatkan pengetahuan itu melalui alat indera, penglihatan, pendengaran gitu ya. Nah, karena hal inilah dari adalah masalah persepsi inilah, sifatnya si perseptual itulah, lalu memunculkan kesadaran untuk bisa memproses masalah yang berkaitan dengan masalah kognitif. Nah, di sini juga adanya pertukaran antara organisme dan lingkungan dari sudut tinjauan biologi dan antara pikiran dan objeknya menurut tinjauan kognitif. Jadi psikologi kognitif membahas masalah cara berpikir, terus kemudian penyelesaian masalah, pemahaman, persepsi, keputusan, inteligensi, kreativitas, gitu ya, dan sebagainya yang diawali dengan adanya proses perseptual. Nah, terus kemudian psikologi kognitif ini membahas munculnya dan diperoleh skema tentang bagaimana seseorang itu mempersepsikan lingkungannya dalam tahapan perkembangan saat seseorang peroleh cara baru dalam mempresentasikan informasi secara mental. Jadi di aliran psikologi kognitif mereka percaya bahwa ketika kita berpikir maka itu akan disesuaikan dengan tingkatan usianya. Anak ketika berpikir usia sekian itu seperti apa? Meningkat usia di atas 5 tahun bagaimana? Ketika menginjak usia 13 tahun seperti apa? Maka di sini di aliran psikologi kognitif mereka akan membedakan tahapan-tahapan perkembangan manusia itu akan dibedakan juga berdasarkan masalah kognitifnya. Kenapa? Karena tidak mungkin cara berpikirnya anak kecil sama dengan cara berpikirnya orang dewasa atau remaja yang sudah langsung besar gitu ya. Sehingga mereka akan melihat di aliran psikologi kognitif ini bagaimana seorang anak itu berpikir, bertindak, mengambil keputusan, mengambil kesimpulan, dan bagaimana kreativitas mereka muncul itu sangat tergantung dari tahapan perkembangan. Terus pengertian yang lain tentang psikologi kognitif itu adalah kajian studi ilmiah proses-proses mental atau pikiran. Kenapa disebut dengan proses-proses mental? Ketika kita berpikir, maka kita melakukan proses mental yang lain, bukan cuma berpikirnya saja. Nanti akan ada proses mental seperti membayangkan, gitu ya, mengingat. Terus kemudian ada di situ kaitannya juga dengan masalah emosi.
Ketika Anda berpikir, kadang-kadang juga muncul emosinya, apakah emosinya positif ataukah emosinya menjadi negatif. Nah, semua ini itu berkaitan dengan masalah psikologi kognitif. Jadi bukan cuma pikiran saja yang dilihat, karena di dalam studi mereka bahwa pikiran itu sangat erat juga kaitannya dengan proses mental seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, di sini juga di psikologi kognitif ini sangat erat dengan masalah informasi atau masalah teori tentang informasi yang disampaikan. Jadi bagaimana informasi itu diperoleh, dipresentasikan, dan transformasikan sebagai pengetahuan, ini yang dibahas di dalam aliran psikologi kognitif. Nah, kadang-kadang ada orang yang menyebutkan, di banyak buku menyebutkan juga bahwa psikologi kognitif ini juga disebut sebagai psikologi pemrosesan informasi. Karena seperti apa informasi masuk, kena stimulus, lalu responnya dari kita seperti apa, itu dilihat oleh psikologi kognitif. Ini aliran psikologi kognitif ini muncul sebenarnya adalah ketidakpuasan terhadap aliran behavioristik dan psikoanalisa. Psikoanalisa seperti melihat alam bawah sadar ya, terus kemudian melihat bahwa manusia itu sangat erat kaitannya dengan libido seksual, terus kemudian behavioristik yang seolah-olah manusia itu seperti robot ya, mengikuti apa yang stimulus diberikan, kehendak tidak punya pikir. Nah, ini yang di sisi psikologi kognitif. Macam yang seperti hanya si Pavlov eksperimen dengan anjingnya, anjing di situ di makanan dan bunyi bel. Nah, begitu kasih makanan, keluar air liurnya. Terus ada diiringi bel, akhirnya air juga keluar ketika melihat makanan, terus kemudian bunyi bel. Terus lama-lama makanan tidak ada tapi bunyi bel saja, anjing mengeluarkan air. Ini seolah-olah kalau menurut aliran psikologi kognitif adalah seolah-olah kalau manusia itu diibaratkan sama seperti anjing gitu ya. Padahal manusia kan makhluk yang katanya adalah makhluk yang paling sempurna. Di situ jadi juga pasti ada juga pasti akan ada proses mental. Pasti anjingnya juga berpikir ya. Terus kemudian juga pasti punya perasaan. Kadang-kadang juga perasaan-perasaannya jadi ada istilah istilah berperi kebinatangan gitu ya. Jadi kalau ada istilah peri kemanusiaan juga ada peri kebinatangan, di mana kalau di dalam proses kehidupan sehari-hari pasti juga si anjing ataupun hewan-hewan yang dijadikan percobaan itu juga memiliki yang disebut dengan emosi, memiliki proses-proses mental yang tidak dilihat di aliran behavioristik. Jadi bantahan terhadap aliran behavioristik dan psikoanalisa ini lalu memunculkan terjadinya atau terbentuknya adalah aliran psikologi kognitif. Terus kemudian tingkah laku seseorang didasarkan pada tindakan mengenal atau memikirkan situasi di mana tingkah laku itu terjadi. Ini kalau menurutnya di aliran psikologi kognitif, jadi kalau orang itu bereaksi sebenarnya adalah karena dia sudah mengenal dan memikirkan situasinya. Jadi ada proses berpikir. Kenapa anjingnya melakukan mengambil makanan ketika mendengar bel juga keluar air liurnya karena dia sudah mengenal situasinya seperti itu. Dan di situ terjadi proses yang dinamakan adalah proses berpikir itu tadi. Nah, kemudian juga semakin lama psikologi kognitif ini semakin berkembang dalam bentuk yang lebih matang, semakin ke sini juga sebenarnya banyak teori-teorinya, terutama teori-teori tentang pemrosesan informasi yang terbaru dari beberapa tokoh gitu ya. Di sini kemudian pemrosesan informasi atau teori kognitif itu mulai merambah ke sosial juga, sehingga dikenal dengan istilah teori sosial kognitif. Nah, ada teori sosial kognitif yang terbaru itu tokohnya yang sampai sekarang itu masih hidup itu adalah si Bandura gitu ya. Nah, jadi mereka di psikologi kognitif ini karena cuma berpikir saja kan harus diimbangi dengan masalah sosial. Lalu berkembanglah teori-teorinya bahwa teori-teori kognitif itu juga harus diimbangkan pengaruh dari lingkungan sosial. Sehingga ada istilah
psikologi sosial kognitif gitu ya. Dan perhubungan antara kognisi dan motivasi itu juga dilihat semakin berkembang sampai sekarang gitu ya, bahwa kognisi itu terjadi juga karena adanya motivasi seseorang, terus karena adanya kesadaran diri seseorang, dan adanya strategi kognitif dan perkembangan yang dimana ini perkembangan dari keahlian masing-masing subjek. Baik itu di dalam bidang matematika, sains, ataupun mungkin dalam bidang-bidang yang lain. Jadi bakat seseorang ini dilihat juga di aliran psikologi kognitif. Tetapi mereka lebih menekankan bahwa bakat-bakat atau bawaan-bawaan faktor genetis yang ada di dalam diri si individu itu akan berinteraksi dengan masalah sosial. Dan ketika mereka akan memunculkan reaksi yang di situ nanti juga berkaitan dengan masalah kognitif. Menyeimbangkan antara masalah sosial, menyeimbangkan antara masalah kognitif yang ada juga kaitannya dengan masalah keahlian masing-masing individu. Inilah yang dilihat di aliran psikologi sosial kognitif sekarang ya. Terus kita akan coba melihat ada yang disebut dengan tadi teori berdasarkan informasi. Jadi kalau di aliran psikologi kognitif ini itu lebih melihat manusia itu sama seperti ya. Terus di situ ada hard disknya ya, ada memorinya segala macam, memori internal, memori eksternal. Di aliran psikologi kognitif terutama tentang informasi ini makan sebenarnya otak manusia itu sama seperti komputer. Anda simpan materi atau simpan file itu ada yang berproses di situ dan ada tempat-tempatnya sendiri yang bisa memproses tersebut. Secara singkat sebenarnya bisa kita lihat bagaimana bisa muncul memori itu ya. Ini kaitannya dengan pemrosesan informasi, yaitu ada misalnya ada eksternal stimulus dari luar dulu. Tentu saja ada eksternal stimulus dari luar ya. Eksternal stimulus dari luar itu contohnya misal adalah saya memberikan kuliah, memberikan materi, Anda mendengarkan. Nah, saya yang menyampaikan informasi ke Anda itu adalah eksternal stimulus. Lalu ketika mengenai Anda, ya, ini berkaitan dengan masalah sensori memori. Apakah memorinya Anda itu akan tersimpan dengan bagus ataukah tidak? Atau seperti yang istilahnya orang Banjar itu, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Atau belum masuk telinga kanan, sudah mantul lebih dahulu. Nah, kalau sudah mantul lebih dahulu, maka ini biasanya akan jadi lupa, akan dilupakan. Nah, dari eksternal stimulus atau informasi yang muncul, yang diberikan itu, dan muncullah di situ masalah memori, akan terjadi proses processing gitu ya. Kita akan memproses di otak kita. Nah, nanti tergantung apakah dia akan masuk ke short term memory ataukah long term memory. Apakah memori jangka pendek ataukah memori jangka panjang. Misal disimpan dalam memori jangka pendek, maka bisa jadi suatu saat ini kalau tidak dipanggil lagi, tidak terjadi proses pengulangan segala macam, nanti bisa memunculkan lupa gitu ya. Nah, tetapi ketika itu mengenai proses mental seseorang ya, terus kemudian ada muncul di situ minatnya, ada muncul motivasinya, terus juga di situ nanti ada ada proses ingatannya yang kuat gitu ya, maka di sini akan menyebabkan memori itu tersimpan dalam jangka waktu yang panjang. Terutama apalagi kalau misalnya informasi yang masuk itu terus diulang-ulang. Contoh misalnya Anda dapat kuliah dari saya tentang aliran-aliran. Entah aliran apakah itu, mungkin aliran psikoanalisa kah atau aliran behavioristik kah. Anda kalau selesai kuliah itu langsung buyar gitu ya, tidak mengingat-ingat lagi dan tidak berusaha mengingat-ingat lagi, maka nanti akan terjadi proses lupa. Siapa ya tokohnya di si aliran psikoanalisa? Siapa ya tokohnya di aliran behavioristik? Siapa ya tokohnya di aliran strukturalisme, fungsionalisme, atau
konsep-konsep pemikiran mereka seperti apa, itu akan lupa kalau nanti tidak disimpan di dalam memori jangka pendek ataupun memori jangka panjang. Nah, begitu ada tugas membaca, ya, ada tugas membaca, maka Anda akan menyimpan memori itu, Anda lakukan, Anda baca, Anda akan menyimpan memori itu. Tetapi ini juga masih beresiko terjadinya proses lupa. Kenapa terjadi proses lupa? Karena begitu selesai disuruh tugasnya membaca, sudah selesai, tidak melakukan apa-apa lagi gitu. Disuruh membaca, bacanya seadanya, kemudian juga disuruh membaca, tugas membacanya tidak lengkap, tidak panjang, tidak dicari tahu lagi, maka dia akan hanya tersimpan di dalam memori jangka pendek. Tetapi kalau Anda terus melakukan proses pengulangan, Anda terus berusaha mengenal terhadap stimulus yang diberikan, maka memori itu bisa tersimpan dalam memori jangka panjang. Nah, memori jangka panjang ini yang nanti akan terjadi proses pengkodingan, pemilahan teori-teori, Anda akan mengingat-ingat terus selama perkuliahan psikologi 4 tahun gitu misalnya, terus selama proses mata kuliah yang lain, Anda berusaha mengupdate terus informasi-informasi yang saya berikan itu, maka nanti responnya juga pasti akan berbeda dalam jangka waktu yang panjang dibandingkan tersimpan dalam jangka waktu yang pendek. Semuanya pasti akan memunculkan respon. Itu contoh sederhananya. Contoh yang lain banyak. Misalnya bukan cuma masalah pelajaran gitu ya, tetapi misalnya Anda ketemu orang baru, terus kemudian Anda kenalan, disebutkan namanya, tapi bagi Anda itu tidak penting mungkin ya, tidak ada hal-hal yang menarik yang perlu diingat, maka nanti biasanya langsung ke sini, hilang. Tetapi kalau misalnya Anda sesuatu yang unik, yang Anda perlu mengingatnya, maka biasanya nanti akan tersimpan di dalam memori jangka pendek ataupun memori jangka panjang. Kenapa mantan itu selalu di dalam memori jangka panjang? Pertanyaannya. Karena di situ melibatkan yang namanya proses mental, ada perasaan, ada emosi segala macam. Coba kalau tidak ada emosinya gitu ya, maka mungkin mantan itu di sini langsung lupa, sini langsung lupa, apa sini lupa gitu ya. Tetapi kalau Anda sudah mengingat-ingatnya, mungkin entah sakit hati kah gitu ya, keseringan disakiti atau putusnya itu tragis gitu ya, seperti misalnya putusnya itu karena diduakan segala macam. Nah, ini biasanya akan tersimpan di dalam memori jangka panjang. Nah, karena ada pelibatan emosi itu ya. Nah, sehingga mantan yang nyantol lama gitu ya, maka Anda harus melibatkan emosi di situ. Libatkan emosi, perasaan senang, perasaan ingat gitu ya, perasaan suka, terus motivasinya muncul, maka akan tersimpan dalam memori jangka panjang ya. Sampai sekarang itu belum terkalahkan teorinya Piaget tentang tahapan-tahapan perkembangan, tahapan-tahapan moral, terus tahapan-tahapan berpikir manusia gitu ya. Itu sampai sekarang kita belum ada tandingannya ya yang bisa menandingi teorinya Piaget itu. Tetapi masih banyak yang juga muncul teori-teori baru tetapi tidak sesempurna sampai saat ini, tidak sesempurna dari teorinya si Piaget. Nah, tokohnya salah satunya adalah si Kenneth Wright ini. Nah, dia adalah seorang ahli psikologi berkebangsaan Inggris yang mempertahankan psikologi kognitif, mengemukakan bahwa otak itu seperti komputer yang mampu menjiplak dan menyamai kegiatan luar. Jika katanya organisme itu mengangkut modal dengan skala kecil dari kejadian di luar dan kegiatan yang mungkin akan terjadi dalam kepala, maka organisme itu juga sanggup mencoba berbagai alternatif seperti menyimpulkan kegiatan mana yang terbaik, bereaksi terhadap situasi mendatang sebelum kejadian itu timbul, dan memanfaatkan pengetahuan mengenai kejadian dalam menangani kejadian datang dan melalui berbagai cara bereaksi dengan cara yang lebih sempurna, lebih aman, dan lebih mampu menangani keadaan darurat yang dihadapinya. Jadi kalau menurutnya si Craig ini ya, organisme atau manusia itu punya kemampuan untuk menyerap informasi, membawa informasi yang dari luar itu ke dalam pemikiran mereka.
atau ke dalam pemikiran kita, dalam pemrosesan informasi kita. Jadi ketika kita mampu membawanya ke dalam diri kita, maka sebenarnya kita juga mampu di sini melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan atau melakukan berbagai macam alternatif seperti kita menyimpulkan informasi tersebut gitu ya, terus kita bereaksi terhadap situasi-situasi, kita bisa berpikir, kita bisa bereaksi bahwa ini sudah pernah kita alami, apakah nanti akan terus kita lakukan hal seperti itu ataukah mungkin kita melakukan reaksi yang berbeda, karena di situ pada dasarnya manusia punya kemampuan untuk memanfaatkan pengetahuan mereka dan menangani kejadian-kejadian sebelum kejadian-kejadian tersebut itu terjadi. Contoh kita punya pengalaman kalau wilayah Kalimantan Selatan misalnya rawan terhadap kebakaran, terus kemudian kita punya pengalaman itu bahwa kalau misalnya ada kebakaran itu harus diantisipasi seperti apa, terus apa yang harus dilakukan kan kita punya. Nah, makanya ketika kita berhubungan dengan stimulus yang itu, stimulus kebakaran itu pada saat yang lain, kita sudah bisa melakukan dan bereaksi seperti apa yang kita inginkan. Lebih baik dibandingkan reaksi pertama kali menghadapi peristiwa kebakaran. Lebih mampu menangani keadaan darurat yang dihadapi. Atau kalau di usia-usia kalian itu usia-usia remaja, kalau biasanya putus dengan mantan itu sekali gitu ya, terus pacaran lagi, putus lagi, untuk yang sekian kalinya itu, waktu awal-awal putus pertama dengan mantan itu mungkin sakit hati, terus menangis-nangis gitu ya. Nah, butuh waktu mungkin sekitar 3 bulan, 4 bulan baru mulai bisa bangkit kembali atau resiliensi kembali gitu. Tetapi ketika Anda pacaran lagi dan terjadi proses sama yang sama, putus lagi, Anda akan lebih baik menghadapinya dibandingkan yang pertama. Kenapa? Karena kita punya kemampuan ini. Yang menurut si Craig itu bahwa organisme itu juga mampu untuk bereaksi terhadap situasi yang akan datang. Bukan cuma menghadapi situasi yang seperti yang dikatakan oleh behavioristik, ada stimulusnya lalu kita respon, tetapi kita bisa berpikir di situ. Bisa jadi kan anjingnya itu awalnya dikasih respon makanan, bunyi bel, terus keluar air liurnya, bisa jadi kan suatu saat dia merasa bosan, mungkin begitu. Atau dia merasa, ini aku dibunguli nih, misalnya, aku dikerjain nih, misalnya seperti itu, kan bisa saja gitu ya. Sehingga dengan adanya pemikiran, proses pemikiran dan reaksi-reaksi tersebut, maka juga akan memunculkan reaksi yang berbeda ketika reaksi yang pertama terjadi, yang kedua terjadi, dan yang seterusnya terjadi. Karena kita akan lebih mampu menangani keadaan-keadaan yang darurat atau keadaan-keadaan yang berbeda yang seperti yang misalnya yang tidak kita inginkan. Nah, terus kemudian ada ini si Piaget ya. Ini yang sekarang ini teorinya juga masih dipakai. Jean Piaget, dia adalah berkebangsaan Swiss, melaksanakan studi paling intensif yang berlangsung bertahun-tahun lamanya. Jadi dia ini sebenarnya menelitinya itu terhadap anaknya sendiri yang dia teliti, jadi dia detail sekali bisa mengamati. Jadi bapak yang baik lah ini ya. Bapak apa ibu ini, Jean Piaget ini. Jadi dia bapak kayaknya. Jadi dia memang sangat akurat mengukur tingkah laku anaknya sehingga sampai dijadikan sebuah teori. Kalau Anda rajin nanti misalnya seperti itu, punya anak gitu ya, tapi jangan punya anak dulu masih kuliah, nanti selesai kuliah, punya anak, anaknya diamati, dicatat perkembangan, tahapan-tahapan perkembangannya tiap tiap hari gitu ya, tiap bulan, kemudian tiap tahun apa saja yang terjadi, bagaimana proses kognitifnya, moralnya, sosialnya, maka nanti akan memunculkan teori yang baru. Bisa jadi kan perkembangan zaman menyebabkan teori kognitifnya Piaget bisa jadi tidak relevan dengan keadaan saat ini ya, keadaan situasi anak saat ini bisa jadi. Waktu saya masih punya anak satu, itu rajin dulu, punya catatan, ada diarinya. Hari ini bisa ini, hari ini bisa satu kata, tanggal sekian sudah bisa mengucapkan kata ini, tanggal sekian sampai sekian anaknya sudah bisa bersosialisasi, lengkap catatannya. Sampai usia sekitar 4-5 tahun itu masih lengkap.
anak saya yang pertama. Begitu sudah anak kedua, ketiga kena ketangkapan lagi. Jadi sudah tidak bisa lagi bikin catatan-catatan seperti itu. Jadi sebenarnya kalau di rajin mencatatnya, rajin menulisnya itu, maka bisa jadi memunculkan sebuah pandangan baru, penelitian-penelitian baru gitu ya. Biasalah kalau masih anak satu itu kan maknya narsis gitu ya. Sudah yang kedua, ketiga tuh nanti biasanya sudah mamanya sudah buyang, sudah mau, sudah anak ketiga sudah kada ketangkapan lagi, kada ketulisan lagi. Nanti Anda coba saja kalau punya anak nanti silahkan dikasih catatan atau keponakannya kalau misalnya Anda rajin ya. Nah, ini teorinya si Piaget. Saya yakin Anda juga sebenarnya sudah berkenalan dengan tahapan-tahapan perkembangan ini yang menurut Piaget di psikologi perkembangan, tetapi saya akan mengupasnya saja sedikit, nanti bisa ditanyakan lebih detail juga di psikologi perkembangan anak gitu ya. Ini adalah tabel tahapan Piaget mengenai perkembangan intelektual, yang dimana di sini terdapat ciri umum tentang tahapannya, yaitu yang pertama adalah sensori motor, yaitu usia sejak mulai dari lahir, jadi 0 bulan gitu ya, sampai dengan usia 2 tahun. Jadi di usia itu bisa membedakan diri sendiri dengan setiap objek, mengenal diri sebagai pelaku kegiatan, dan mulai bertindak dengan tujuan tertentu, misalnya menarik seutas tali untuk menggerakkan sebuah mobil atau menggoncangkan mainan supaya bersuara. Jadi sudah mulai bisa di usia kalau digoyang-goyang mainannya akan bunyi itu ya. Jadi sudah paham, sudah mulai terjadi proses berpikir. Terus juga menguasai keadaan tetap dari objek, menyadari bahwa benda tetap ada meskipun tidak lagi terjangkau dengan indera. Ini yang di sini sudah mulai paham ada permainan ciluk bak itu loh. Jadi kalau ciluk bak gitu ya, ibunya hilang, tutup mukanya, begitu dibuka masih ada gitu. Atau ibunya sembunyi, begitu nanti sembunyi nanti muncul lagi bendanya tetap ada. Nah, ini kan biasanya anak kecil usia sebegini ini itu suka sekali bermain yang ciluk bak itu. Main sembunyi-sembunyian. Jangan nanti mama sembunyi kadang muncul-muncul lagi ya. Tapi main ciluk bak kan biasanya bikin senang anak, bikin ketawa gitu ya. Jadi kalau sembunyi nanti muncul lagi, sembunyi muncul lagi. Jadi anaknya mulai paham bahwa meskipun orang tuanya hilang, tidak kelihatan oleh matanya, tapi pada dasarnya masih ada. Masuk ke yang kedua, tahapan praoperasional, yaitu usia 2 sampai dengan 7 tahun. Di sini anak belajar menggunakan bahasa dan menggambarkan objek dengan imajinasi dan kata-kata. Kerja operasional itu adalah kegiatan mental yang rutin untuk memindahkan informasi atau sebaliknya, setiap kerja operasional mempunyai kebalikan yang logis. Berpikir masih bersifat egosentris, mempunyai kesulitan menerima pandangan orang lain, mengklarifikasikan objek menurut tanda, misalnya mengelompokkan semua balok merah tanpa memperhatikan bentuknya, atau semua balok persegi tanpa memperhatikan warnanya. Nah, jadi di sini sudah mulai terjadi proses-proses itu ya, di mana proses-prosesnya adalah sudah bisa menggunakan bahasa, terus usia 0,2 sampai dengan 7 tahun, lumayan 7 tahun itu kan sudah SD kelas 1 lah ya. Nah, di sini terjadi kerja operasional, kegiatan mentalnya sudah bisa memindahkan informasi, sudah bisa berpikir secara logis, masih egosentris, masih inginnya dia sendiri yang dilihat, diperhatikan, masih berpikirnya pun menurut pandangan dia, belum melihat dari sudut pandang orang lain itu bagaimana gitu ya. Makanya biasanya memang mainan itu rebutan, makanan rebutan, pengennya dia sendiri yang diperhatikan karena masih sifatnya egosentris. Masih ingin selalu dia yang dipikirkan, tidak memikirkan atau kurang memperhatikan perasaan orang lain itu seperti apa, pemikiran orang lain seperti apa. Jadi memang agak sulit menerima pandangan orang lain. Kalau tidak mau, tidak dituruti, maka nanti biasanya ngamuk gitu ya. Terus juga mengklasifikasikan objek menurut tandanya. Jadi kalau merah-merah, hijau-hijau, biru-biru gitu ya. Ini sudah bisa di usia 2 sampai dengan 7 tahun. Mulai belajar sudah.
Nah, terus masuk ke operasional konkret, yaitu adalah 7 sampai dengan 12 tahun. Di sini mampu berpikir logis mengenai objek dan kejadian, menguasai konservasi jumlah. Jadi kalau di usia 7 tahun tuh sudah mulai paham gitu ya. Kalau waktu kecil biasanya dikasih duit banyak gitu ya. Duit berapa? Duit 1.000 ada 5 sama dikasih 10.000, dia akan milih mana? Dia anak kecil itu pasti akan memilih yang banyak. 1.000 tapi isinya 5.000 gitu ya, 1.000 5 buting 5.000 dibandingkan yang 10.000. Tapi kalau semakin dewasa, semakin meningkat usianya kan dia akan berubah. Sudah mulai paham tentang konservasi jumlah itu. Kasih aja yang 1.000-an 5, biasanya kada mau. Supan belanja, pengen nih yang 10.000, yang 20.000. Nah, ini kan sudah berbeda karena sudah mulai paham konservasi jumlah. Anak kecil dikasih yang banyak itu senang. Banyak duitnya meskipun cuma receh-recehan gitu ya, cuma 1.000, 2.000 atau koin-koinan gitu, itu suka gitu. Tetapi ketika sudah mengetahui jumlahnya, maka nanti akan berbeda, reaksinya juga akan berbeda. Saya ingat anak saya dulu kalau waktu masih kecil itu taunya duit 1.000 saja. Kalau dikasih uang, ya minta dikasih uang 1.000, senangnya luar biasa. Tapi begitu sudah meningkat usianya, mulai masuk SD, besok sanggupnya 15.000 ya, nah kan sudah tahu duit gitu ya. Jadi berbeda sudah, ya, karena sudah mengetahui konservasi jumlah. Terus juga jumlah tak terbatas sudah paham, berat juga sudah paham, terus mengklasifikasikan objek menurut beberapa tanda dan mampu menyusunnya dalam suatu seri berdasarkan satu dimensi seperti misalnya ukuran. Nah, masuk ke meningkat usia operasional formal, yaitu di atas 12 tahun ke atas, ya, mampu berpikir logis mengenai soal abstrak, serta menguji hipotesis secara sistematis, menaruh perhatian terhadap masalah hipotesis, masa depan, dan masalah ideologis. Jadi sudah mulai kritis di sini cara berpikirnya, sudah suka muncul banyak protesnya, sudah mulai muncul apakah kebijakan-kebijakan itu memang betul harus dibuat seperti itu ataukah tidak. Biasanya memang usia-usia 12 tahun ke atas, apalagi terutama usia masa-masa pubertas itu akan terjadi terus banyak pemberontakan, terutama terhadap aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Oke, sampai sini dulu. Silakan kalau ada yang mau bertanya tentang psikologi kognitif, aliran psikologi kognitif. Sebelum kita lanjutkan. Ibu izin bertanya. Ya. Perkenalkan, nama saya Wafa Aziza dari kelas B. Saya ingin bertanya Ibu, masalah memori tadi. Kan sebagian memori pada masa kecil itu lebih cepat menghilang pada masa masuk-masuk SMA Ibu. Itu kenapa ya Ibu? Soalnya dari SD sampai SMP tuh semua masa kecil saya tuh masih teringat dengan jelas gitu Bu. Tapi pas masuk SMA, semua yang menurut saya menarik itu tiba-tiba nggak ada lagi Bu. Kayak buyar dan nggak ingat gitu. Itu kenapa ya? Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Langsung saja saya jawab ya. Kalau di teorinya lupa, teori tentang lupa, itu dikatakan bahwa orang bisa lupa itu pertama adalah karena sudah tidak berinteraksi lagi dengan stimulusnya. Jadi kalau kita waktu SD ingat gitu ya, terus ingat teman-temannya siapa-siapa saja gitu, lama-lama kan semakin meningkat usia ada semakin lupa karena kita sudah tidak berinteraksi lagi. Contoh misalnya nama teman sekelas, kan lupa, sudah banyak yang tidak berinteraksi lagi. Jangankan saya gitu ya, Anda saja mungkin sudah lupa gitu. Apalagi yang usia saya ini, teman sebangku aja bisa kada ingat gitu sudah ya. Nah, jadi memang ada karena pertama adalah terlalu lama informasi tersebut sudah tidak berinteraksi. Terus yang kedua adalah karena jejak-jejak traces-nya itu atau jejak-jejak informasinya itu mulai kabur, mulai hilang. Sehingga karena jejak-jejak informasi atau traces-nya itu mulai hilang, maka jejak-jejak itu kan bisa saja ya dalam perjalanannya itu nanti akan ketemu, kalau ibaratnya kayak tapak kaki manusia.
tapak kaki manusia itu yang ada di tanah, kan banyak proses yang bisa menghilangkan itu. Misalnya ada hujan gitu ya, terus kemudian ada apa? Ada kena hujan hilang jejaknya, terus kemudian dia ketutup dengan tanah yang lain hilang jejaknya. Nah, itulah yang disebut di teori lupa itu, bahwa kita bisa lupa dengan informasi sebelumnya itu karena mulai banyak muncul informasi-informasi baru yang akan menindih terhadap informasi yang lama. Nah, apalagi ditambah dengan kalau kita sudah jarang berinteraksi, sudah tertutup dengan informasi-informasi yang baru, terus kemudian kita juga jarang untuk mengulang-ulangnya. Kita jarang mengulang-ulangnya, jarang mengingat-ingatnya lagi, sehingga akhirnya terjadilah proses tadi, lupa gitu ya. Bisakah dimunculkan kembali? Bisa. Karena jejak-jejak itu sebenarnya itu tidak hilang sama sekali, karena dia sudah berkenalan dengan sensori memori kita. Biasanya memang masih tersimpan, tapi perlu dibangkitkan lagi dan perlu diingatkan lagi. Bagaimana caranya? Maka caranya adalah dengan mengingat kembali, mengenali kembali informasi-informasi tersebut, gitu ya. Terus kemudian berusaha mengingat-ingatnya kembali. Nah, ada sebuah eksperimen yang dilakukan oleh orang di dalam proses informasi, salah satu tokoh gitu ya, dalam aliran psikologi kognitif. Dia ingin melihat apakah orang mengingat nama-nama temannya sekelas waktu sekolah dulu. Contohnya waktu SD atau SMP atau SMA. Setelah beberapa tahun, puluhan tahun yang kemudian. Nah, orang disuruh menyebutkan, dalam eksperimennya itu orang itu disuruh menyebutkan nama-nama temannya sekelas. Si A, si B, misalnya ada 30 orang. Ternyata banyak yang tidak bisa mencapai 30. Bahkan mungkin 10 saja nggak sampai gitu. Tetapi akan berbeda kalau ketika orang tersebut disajikan dengan eksperimen yang lain, yaitu foto-foto mereka waktu masih SMP atau waktu SMA, waktu masih kuliah itu disajikan kembali, diperlihatkan kembali. Nah, langsung hafal, oh ini si ini, ini si ini, si ini. Dan itu akan lebih banyak diingatnya ketimbang cuma mengingat namanya saja. Kalau orang sudah mengenali kembali, mengenal lagi informasi yang sudah pernah dia dapatkan, maka biasanya nanti akan lebih mudah untuk mengingatnya. Contohnya misal tadi ya, nama-nama teman kan lupa. Tapi kalau dikasih lihatkan buku-bukunya, buku-buku agendanya atau foto-foto mereka, maka biasanya akan ingat, oh ini si ini namanya si ini. Begitu juga dengan informasi-informasi yang lain, entah itu pelajaran kah atau informasi-informasi yang lainnya, sama seperti itu. Jadi kalau misalnya ingat-ingat lagi, ya memang harus terjadi proses mengenal kembali. Seperti itu. Bagaimana? Siap, terima kasih, Bu. Oke, ada lagi kah? Kalau enggak ada, kita lanjut. Ibu Oke, izin baik. bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Indah Mutia Hanifah dari kelas A. Jadi, Ibu, yang menurut Craig tadi itu pengalaman kah yang memberikan pengajaran gitu? Ini, ya. Ya, karena menurut Craig, pada dasarnya manusia itu punya kemampuan berpikir, punya kemampuan mengingat, punya kemampuan untuk untuk memproses semua informasi tersebut, menyimpulkannya, terus kemudian punya kemampuan untuk waspada gitu ya, punya kemampuan untuk motivasi, punya kemampuan untuk memilah-milah mana yang bagus, mana yang tidak, yang di situ semuanya berkaitan dengan masalah kognitif gitu. Sehingga kalau menurut Craig ini, informasi itu tidak cuma sekedar kena ke kita saja, sama seperti yang di aliran behavioristik. Ada stimulusnya, lalu kena itu, lalu kita bereaksi sama seperti itu. Tapi karena di sini sudah mulai terjadi proses yang dinamakannya proses berpikir. Nah, proses berpikir itu kan banyak. Proses berpikir itu adalah bisa berpikir mengingat tadi ya, bisa berpikir menyimpulkan, kemudian kita bisa memilah-milah mana yang bagus, mana yang tidak. Nah, itu terjadi di dalam diri manusia.
yang tidak bisa dijelaskan oleh aliran behavioristik dan aliran-aliran sebelumnya. Nah, hal-hal seperti itu kita bisa menyimpulkan, kita bisa memilah mana yang baik, mana yang tidak. Kita kemudian bisa berpikir mana yang menimbang-nimbang, mana yang mungkin akan terjadi di masa yang datang, bagaimana caranya kita mengatasi permasalahan tersebut di masa yang akan datang. Itu kemampuan kognitif yang ada di dalam diri individu itu bersentuhan dengan masalah sosial. Seperti apa dengan masalah sosial, lingkungan mengajarkan bagaimana orang tua misalnya mengajarkan bereaksi terhadap permasalahan-permasalahan, bagaimana orang tua bereaksi terhadap stres yang muncul, itu kan dipelajari di lingkungan sosial. Sehingga masalah-masalah tersebut antara berpikir dengan sosial itu akan saling berkesinambungan, saling berhubungan erat satu dengan yang lain, sehingga nanti akhirnya akan memunculkan reaksi yang lebih sempurna dibandingkan reaksi-reaksi sebelumnya. Begitu. Jadi karena memang punya kemampuan itu ya, kemampuan dari diri manusia di aliran psikologi kognitif dia mempercayai bahwa manusia itu seperti komputer yang bisa memproses informasi, kemudian menyimpan, memanggilnya kembali, tetapi dia juga punya kemampuan yang di sini bisa memilah mana kegiatan yang baik, mana kemudian nanti bisa memilah mana yang akan datang, akan terjadi, harus seperti apa. Yang di dalam aliran psikologi kognitif itu tidak dilihat pemahaman-pemahaman seperti ini itu tidak dilihat oleh aliran-aliran sebelumnya. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Oke, kita lanjut ya ke aliran humanistik. Bentar, saya tutup dulu yang ini. Kita lanjutkan ke aliran psikologi humanistik. Nah, aliran psikologi humanistik ini juga termasuk aliran yang baru ya. Kalau dibandingkan dengan psikoanalisa, behavioristik, terus kemudian strukturalisme, fungsionalisme, segala macam yang masih berbau filsafat gitu ya. Nah ini aliran humanistik meskipun masih berbau filsafat tetapi sudah muncul atas reaksi juga terhadap aliran-aliran sebelumnya, terutama reaksi terhadap aliran behavioristik dan psikoanalisa sama gitu ya. Jadi si behavioristik dan psikoanalisa itu meskipun sampai sekarang masih dipakai, tapi kritiknya banyak juga gitu terhadap aliran-aliran tersebut. Nah, sekarang ini trennya itu adalah bahwa segala sesuatu itu harus dilihat berdasarkan humanis. Jadi sekarang itu trennya bahwa manusia itu harus diperlakukan sebagaimana dia menjadi manusia, bukan seperti behavioristik yang eksperimennya terhadap anjing, terhadap hewan, tapi digeneralisasikan ke manusia. Nah, aliran humanistik atau humanis ini itu adalah gerakan filosofis yang menekankan nilai pribadi individu dan sentralitas nilai manusia pada umumnya. Jadi, di pendekatan humanistik ini itu lebih ke masalah kepribadian, juga memperhatikan tentang permasalahan etika dan pribadi, dan memandang bahwa perilaku itu bertujuan memfokuskan telaah kualitas insani, yakni kemampuan khusus manusia seperti kemampuan untuk mengabstraksi, mengaktualisasi diri, kemampuan untuk bisa memaknai hidup, mengembangkan diri, dan munculnya ada rasa estetika. Di humanistik ini lebih ke melihat manusia itu sebagaimana manusia. Jadi bukan melihat manusia itu disamakan dengan hewan-hewan atau dengan eksperimen-eksperimen yang seolah-olah itu hanyalah antara hubungan antara stimulus dan respon saja. Nah, aliran humanis ini lebih ingin menekankan bahwa manusia itu adalah manusia yang unik, manusia yang punya kemampuan yang lebih dibandingkan makhluk yang lain, dan mereka itu punya kemampuan untuk mengembangkan diri, untuk menjadi dirinya menjadi lebih baik. Jadi di aliran humanistik itu berasumsi bahwa setiap individu memiliki potensi diri unik yang akan muncul apabila dikembangkan dengan baik. Ini aliran humanistik percaya seperti itu. Jadi aliran humanistik tidak melihat atau tidak banyak memikirkan masalah kenapa orang berperilaku negatif.
Kenapa yang ini jahat segala macam. Nah, itu biasanya kalau aliran humanistik maka akan melihat pasti ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang potensi dirinya yang tidak berkembang, sehingga potensi diri itu harus dikembangkan supaya terjadilah perilaku-perilaku yang baik sesuai dengan makna hidup, sesuai dengan pengembangan diri, sesuai dengan estetika dan nilai dan moral di masyarakat. Nah, sejarahnya humanistik ini itu ditelusuri pada masa klasik barat dan masa klasik timur, yaitu pada awal abad 20 terjadi perkembangan humanistik yang disebut dengan humanisme kontemporer. Dan perkembangan lebih lanjut yaitu dari filsafat humanis ini adalah berkenaan dengan peran dan kontribusi filsafat eksistensialisme yang cukup memberikan kontribusi dan filsafat pendidikan humanistik. Jadi memang karena konsepnya adalah konsep filosofi, ya, bahwa manusia itu adalah makhluk yang baik, manusia itu adalah makhluk yang unik, manusia adalah makhluk yang bisa berkembang, manusia punya potensi diri, maka memang banyak dia kontribusinya atau pemahaman-pemahamannya itu lebih ke sifatnya filsafat eksistensialisme dan filsafat pendidikan humanistik. Nah, kalau pemikiran filsafat eksistensialisme itu menyebutkan bahwa manusia memiliki keberadaan yang unik dalam dirinya, berbeda antara manusia satu dengan manusia yang lain. Dalam hal ini, telaah tentang manusia itu diarahkan pada individualitas manusia sebagai unit analisisnya. Terus kemudian eksistensialis itu lebih memperhatikan pemahaman makna dan tujuan hidup manusia ketimbang melakukan pemahaman terhadap kajian-kajian ilmiah dan metafisika tentang alam semesta. Jadi di eksistensialisme itu lebih melihat apa sih tujuannya manusia itu hidup, kenapa sih manusia itu hidup gitu ya. Anda dapat mata kuliah filsafat bukan semester 1? Filsafat manusia dapat? Nggak dapat? Nggak ada mata kuliahnya sekarang? Oh, nggak ada. Dapat, Bu. Filsafat umum, Ibu. Oh, dapat filsafat. Kalau saya dulu kuliah itu filsafat banyak. Ada filsafat umum, ada filsafat manusia gitu ya. Terus kemudian ada filsafat ilmu, filsafat logika segala macam. Bersyukurlah Anda cuma satu saja filsafatnya, jadi puyangnya tidak terlalu banyak gitu ya. Nah, ini tapi sebenarnya konsep-konsep filsafat itulah yang akan membuat kita membawa pengetahuan tentang humanisme. Gitu. Kenapa bisa terjadinya pemahaman bahwa manusia itu punya makna hidup, bahwa manusia itu adalah manusia yang unik, yang punya potensi segala macam, itu berawal dari pemikiran filsafat itu, filosofinya itu. Jadi kalau di filsafat itu ada yang disebut dengan filsafat eksistensialisme, yang dimana di situ memperhatikan pemahaman makna dan tujuan hidup manusia, ketimbang melakukan pemahaman terhadap kajian-kajian ilmiah, metafisika tentang alam semesta. Jadi memang lebih ke hal yang sifatnya umum, ke masalah manusia dibandingkan ke masalah yang sifatnya alam semesta. Terus kemudian kalau menurut eksistensialisme juga kebebasan individu sebagai milik manusia adalah sesuatu yang paling utama dan paling unik karena setiap individu memiliki kebebasan untuk memiliki sikap hidup, tujuan hidup, dan cara hidup sendiri. Jadi sebenarnya manusia itu punya keinginan bebas, memiliki sikap hidup, tujuan hidup, cara hidup sendiri, dan pada dasarnya manusia itu ingin selalu menjadi baik gitu. Tidak ada manusia itu yang ingin menjadi tidak baik atau menjadi orang jahat. Itu menurut humanistik itu tidak ada. Tidak ada orang yang ingin menjadi jahat. Tetapi pasti ada yang salah di dirinya atau dia mungkin tidak mengenali potensinya, tidak mengenali pemahaman atau makna hidupnya sehingga akhirnya menjadi perilakunya bertentangan dengan masyarakat gitu ya. Akhirnya menjadi orang yang dicap negatif atau jahat oleh orang di sekitar atau lingkungan sosial. Nah, masih seputaran filsafat psikologi humanistik. Jadi konsep pemikirannya itu dikemukakan oleh filsuf humanis meliputi pandangan tentang hakikat hidup, pandangan tentang kebebasan dan otonomi manusia, konsep diri dan diri manusia individu, serta bagaimana aktualisasi diri yang diuraikan mengenai pandangan tentang hakikat manusia tadi, tentang kebebasan dan otonomi manusia, tentang diri dan tentang konsep diri.
Ini yang di pemikiran filsafat psikologi humanistik. Nah, terus ada gerakan psikologi humanistik yang mulai di Amerika Serikat pada tahun 1950. Sebenarnya humanistik itu sudah hampir lebih dari 10 tahun sebelumnya, dari tahun 1950 itu sudah mulai muncul. Tapi mulai lebih ini ketika mereka berkembangnya di Amerika. Amerika kan jauh lebih bebas negaranya dibandingkan di Eropa pada waktu itu yang banyak tatanan aturan sosialnya ya, sehingga psikologi humanistiknya mulai berkembang di tahun 1950 dan terus berkembang sampai dengan saat ini. Dan para tokohnya berpendapat bahwa psikologi itu terutama psikologi behavioristik itu adalah mendehumanisasi manusia, artinya tidak tidak menempatkan manusia itu sebagaimana manusia, karena menggunakan eksperimennya anjing dan hewan-hewan tersebut kemudian digeneralisasikan ke manusia, yang tentu saja sebenarnya manusia itu berbeda dengan hewan. Nah, sekalipun psikologi behavioristik itu menunjukkan keberhasilannya yang cukup spektakuler dalam bidang-bidang tertentu, namun sebenarnya gagal untuk memberikan sumbangan dalam pemahaman manusia dan kondisi eksistensinya. Jadi menurut humanistik, teorinya behavioristik ini kan, wah sampai sekarang itu kan dipakai. Nah, tetapi menurut humanistik itu belum sempurna atau gagal lah menurut mereka. Kenapa gagal? Karena mereka masih melihat manusia itu tidak seperti manusia. Jadi tidak kurang memahami manusia yang mana situ punya kemampuan berpikir, berkehendak dan segala macam. Yang paling terkenal tokohnya adalah si Maslow ya. Nah, ini dapat dipandang sebagai bapak dari psikologi humanistik. Gerakan ini merupakan gerakan psikologi yang merasa tidak puas dengan psikologi behavioristik dan psikoanalisis dan mencari alternatif psikologi yang fokusnya adalah manusia dengan ciri-ciri yang eksistensinya. Gerakan ini kemudian dikenal dengan psikologi humanistik. Jadi kalau Maslow itu menyebut humanistik itu, psikologi humanistik itu adalah aliran ketiga, di mana disebut yang aliran pertama dan kedua itu adalah behavioristik dan psikoanalisa. Jadi yang humanistik itu adalah aliran yang ketiga, dan hanya pendekatan humanistik yang berfokus pada sifat dasar manusia yang sifatnya kreatif, spontan, dan aktif, sementara aliran-aliran yang lain seperti terikat dengan pengalaman masa lalu lah, alam bawah sadar lah, terikat dengan adanya respon yang harus dituruti sesuai dengan stimulusnya segala macam gitu ya. Jadi pandangan ini tidak lagi melihat manusia sebagai being dan mulai melihat manusia itu sebagai becoming gitu ya. Maksudnya adalah terdapat usaha aktif menuju pemenuhan diri dalam kepribadian yang sehat. Kemudian di dalam humanistik ini lama-kelamaan terkenal si Maslow dengan teorinya dengan hierarki kebutuhan. Nah, ini saya pikir Anda di kepribadian juga sudah dapat ya. Nah, kenapa di sini ada 7? Sebenarnya di teori awal itu adalah 5. Ada 5 tingkatan, psychological needs, safety need, belongingness and love needs, gitu ya, esteem need, kemudian self aktualisasi. 2 yang di sini, yang orange dan biru ini itu belum muncul ketika di teorinya Maslow. Nah, saya tidak tahu, saya mentelaah dan mentelusurinya bahwa apakah ini yang direvisi oleh Maslow atau mungkin pengikutnya. Tapi sepertinya adalah pengikut-pengikut dari si Maslow yang mengembangkan teorinya menjadi ada tambahan cognitive need dan estetika needs gitu ya. Jadi 5, kemudian di buku-buku yang lain terutama referensi yang terbaru adalah 7, maka saya menggunakan yang di sini adalah 7. Nah, menurut Maslow, psikologi harus lebih manusiawi, yaitu lebih memusatkan perhatiannya pada masalah-masalah kemanusiaan. Psikologi itu harus mempelajari kepada sifat manusia, selain pelajari perilaku yang nampak, juga mempelajari perilaku yang tidak nampak, mempelajari ketidaksadaran, sekaligus mempelajari kesadaran juga. Jangan hanya berfokus pada ketidaksadaran saja. Terus introspeksi sebagai suatu metode penelitian yang telah disingkirkan itu harus dikembalikan lagi sebagai metode penelitian psikologi. Jadi di sini kalau introspeksi di strukturalisme dan fungsionalisme, terutama di strukturalisme ya, itu muncul
Terus di aliran-aliran selanjutnya behavioristik, Goldstadt dan psikoanalisa sudah tidak terlalu terlihat lagi ya. Dan di humanistik itu harus dimunculkan lagi menurut aliran humanistik, karena dengan introspeksi itu kita bisa mengenali diri sendiri, bisa melihat potensi-potensi diri sendiri. Nah, psikologi itu harus mempelajari manusia bukan sebagai tanah liat yang pasif yang ditentukan oleh kekuatan-kekuatan dari luar, tetapi manusia adalah makhluk yang aktif, menentukan geraknya sendiri, ada kekuatan dari dalam untuk menentukan perilakunya. Terus tokoh yang lain ada si Erich Fromm ya. Kalau Erich Fromm ini lebih ke bagaimana manusia itu bersikap dan bertindak berdasarkan hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Nah, Erich Fromm itu menyatakan bahwa mencintai adalah suatu seni, bukan sekedar rasa yang tiba-tiba kita rasakan. Nah, ini kata-katanya bagus nih, jadi puitis gitu ya. Cinta itu membutuhkan pengetahuan, usaha, dan pengalaman. Ya memang betul juga ya. Jadi kalau tanpa pengetahuan nanti kita tersesat gitu ya. Usaha juga memang harus ada usaha gitu ya. Dan pengalaman biasanya akan mengajarkan. Terus Erich Fromm juga memfokuskan teorinya pada alam bawah sadar, masih alam bawah sadar, tetapi dia mengkaitkannya antara kebutuhan-kebutuhan biologis, represi, dan lain sebagainya, dan masih melihat potensi-potensi diri manusia. Jadi menurut Fromm ini, karakter manusia itu ditentukan oleh aspek biologis, misalnya cinta. Cinta tidak mungkin ada tanpa kepribadian yang dewasa dan produktif. Oleh karena itu, pendekatan Fromm ini tentang manusia yang sehat dan utuh digambarkan melalui karakter yang produktif, yang berusaha melampaui konteks biologis dan masyarakat, dan yang menggunakan otaknya untuk mencintai dan berkreasi dengan cara manusia yang unik. Jadi, menurut Fromm, manusia itu adalah harus membangun karakter produktif supaya nanti kalau karakter produktifnya berkembang, dibangun, maka nanti dia akan bisa berperilaku mengikuti aturan yang berlaku di masyarakat, mengikuti tuntutan dari biologisnya yang ada, dan bahkan mungkin dia bisa melampaui ya dari konteks yang diharapkan oleh kemampuan biologis dan masyarakat. Terus yang lain yang paling terkenal juga selain Maslow adalah Carl Rogers. Nah, ini kalau nanti Anda punya klien, ini sering digunakan pendekatan-pendekatannya Carl Rogers ini dalam mengatasi masalah-masalah perilaku gitu ya. Jadi psikologi humanistik terkenal yang bernama Carl Rogers itu percaya bahwa manusia memiliki kecenderungan dasar untuk menuju ke arah pertumbuhan dan ke arah kedewasaan. Menurutnya, orang yang secara psikologi sehat itu adalah mereka yang memiliki konsep diri luas, bisa memahami, menerima berbagai perasaan dan pengalaman. Jadi menurut mereka, di sini orang itu bisa bersikap dan bertindak karena memang pada dasarnya dia sudah memiliki konsep diri luas, bisa memahami, menerima berbagai perasaan dan pengalaman-pengalaman. Nah, tahun 1957, Rogers Universitas Wisconsin untuk mengembangkan idenya tentang psikiatri. Jadi memang Rogers ini adalah basic dasarnya adalah seorang psikiater gitu ya. Setelah mendapatkan gelar doktor, Roger menjadi profesor psikologi di Universitas Negeri Ohio. Kemudian pindah dari lingkungan klinis ke lingkungan akademik, membuat Rogers mengembangkan metode client-centered psikoterapi. Jadi dia terkenal dengan teorinya ini. Di sini dia lebih senang menggunakan istilah klien terhadap orang yang berkonsultasi dibandingkan memakai istilah pasien. Rogers membedakan dua tipe belajar, yang kemudian di sini ada kaitannya dengan kognitif atau kebermaknaan dan eksperiensial atau pengalaman atau eksperiensi. Nah, pada perkembangan selanjutnya, teorinya Rogers ini nanti banyak dipakai di dalam dunia pendidikan, di dalam dunia klinis ya, terutama dalam mengatasi masalah-masalah perilaku manusia, juga dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari masalah untuk pemusatan informasi, pemusatan terhadap diri sendiri. Nah, teorinya Rogers ini meskipun yang dikemukakan Rogers itu adalah salah satu dari teori yang sifatnya holistik, namun keunikan teori ini adalah sifat humanis yang terkandung di dalamnya. Jadi teori humanistik Rogers ini itu mempunyai berbagai nama, ada yang menyebutkan teori yang berpusat pada pribadi.
non-directed client, ada teori yang berpusat pada murid, kalau di pendidikan ya, teori yang berpusat pada kelompok atau di lingkungan sosial, dan person to person, namun istilahnya yang paling sering digunakan adalah istilah person centered atau berpusat pada individu atau berpusat pada pribadi. Nah, kemudian tokoh yang lain ada si Viktor Frankl, ia mengatakan bahwa manusia terdiri dari dua komponen dasar, yaitu dimensi raga dan dimensi kejiwaan, atau bisa disebut dimensi kerohanian. Nah, menurutnya bahwa arti kerohanian ini tidak mengacu pada agama, tetapi dimensi ini dianggap inti kemanusiaan dan merupakan sumber dari makna hidup, serta potensi dari berbagai kemampuan dan sifat luhur manusia yang luar biasa, yang mana selama ini terabaikan oleh telaah psikologi sebelumnya. Jadi manusia itu memiliki hasrat untuk mencari makna hidupnya. Bila seseorang berhasil menemukan makna hidupnya, maka hidupnya akan bahagia. Tapi kalau misalnya dia tidak berhasil, maka nanti hidupnya akan hampa, gitu ya. Jadi kalau teori holistik atau humanisme itu menjelaskan mekanisme perilaku individu itu dalam konteks apa, menunjukkan kepada tujuan apa yang hendak dicapai, bagaimana menunjukkan kepada jenis dan bentuk cara untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu dengan perilakunya itu sendiri, dan mengapa menunjukkan kepada motivasi yang menggerakkan terjadinya dan berlangsungnya perilaku. Jadi masing-masing punya semacam tujuan. Hidup manusia itu punya tujuan menurut aliran humanistik. Nah, prosesnya rangkaiannya begini. Yang terjadi menurut pandangan holistik dapat dijelaskan misalnya adalah kita punya kebutuhan dan kebutuhan itu dirasakan, lalu kemudian ada motivasi yang mendorong untuk kita memenuhi kebutuhan tersebut, dan ada aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi terhadap kebutuhan itu dan akibat dari dorongan tersebut sampai kemudian bisa mencapai goals atau tujuan yang dihayati. Ini semuanya tidak serta-merta muncul dengan begitu saja. Tujuan yang bisa tercapai atau aktualisasi diri yang bisa tercapai itu tidak serta-merta muncul begitu saja, tetapi karena adanya kebutuhan yang datang, adanya dorongan dan motivasi itu, dan adanya aktivitas yang dilakukan untuk mencapai perilaku tersebut atau mencapai tujuan hidup tersebut. Intinya sebenarnya ciri dari psikologi humanistik itu adalah memusatkan perhatian kepada person yang mengalami, dan karenanya berfokus kepada pengalaman sebagai fenomena primer dalam pelajari manusia, menekankan pada kualitas-kualitas yang khas manusia seperti kreativitas, aktualisasi diri sebagai lawan dari pemikiran tentang manusia yang mekanistik dan reduksionistis, kemudian menyadarkan diri kepada kebermaknaan dalam memilih masalah-masalah yang akan dipelajari dan prosedur-prosedur penelitian yang akan digunakan, dan memberikan perhatian penuh dan meletakkan nilai yang tinggi pada kemuliaan dan martabat manusia, serta tertarik pada perkembangan potensi yang inheren pada setiap individu. Jadi kalau menurut psikologi humanistik, manusia itu adalah manusia yang unik, manusia yang punya potensi, manusia yang harus mencari makna tujuan hidupnya, manusia yang punya potensi itu kadang-kadang ketika melakukan kesalahan itu harus dilihat dulu. Karena pada dasarnya manusia adalah manusia yang baik, yang ingin berkembang menjadi lebih baik. Kalau dia melakukan kesalahan dan tidak sesuai dengan kehendak di masyarakat, maka kita harus melihat, harus memahami kenapa dia melakukan itu, apa yang menyebabkan dia melakukan itu. Mungkin ada kebutuhan-kebutuhan yang dia tidak dapatkan, sehingga untuk mencapai ke tujuan ini, kebutuhan ini harus dipenuhi dulu supaya nanti tujuannya bisa dihayati. Yang menurutnya Maslow yang 5 tingkatan atau 7 tingkatan itu harus dipenuhi terlebih dahulu supaya nanti bisa mencapai memiliki makna hidup, aktualisasi diri, dan tujuannya bisa dihayati. Jadi pelajar yang baik bisa. Kenapa ada yang malas, ada yang tidak malas? Jadi tidak bisa, ada yang mengerjakan tugas. Jadi kalau penganut aliran psikologi humanistik itu tidak bisa menyalahkan. Oh, mahasiswanya tidak mengerjakan tugas, mungkin ada kebutuhan yang tidak dipenuhi. Bisa jadi pada saat itu dia sakit, pada saat itu dia lapar, pada saat itu mungkin dia sedang ada masalah, kebutuhannya tidak dihargai segala macam. Nah, itu kalau menurut di humanistik. Jadi seorang guru atau pendidik itu tidak boleh serta-merta untuk menyalahkan terlebih dahulu, harus melihat kebutuhan-kebutuhannya. Kalau penganutnya humanistik.
Tapi jangan khawatir, saya itu behavioristik humanistik, jadi kalau Anda tidak mengerjakan tugas tetap ada punishment yang terjadi gitu ya. Seperti itu dulu untuk aliran humanistik. Ada pertanyaan silahkan. Ibu izin masuk, Bu. Ya. Izin bertanya, sebelumnya perkenalkan Bu, nama saya Syifahan Kamila. Nah, mungkin pertanyaan ulun Bu sebelumnya agak sedikit berat. Kan tadi tuh Bu, kan apa psikologi humanistik ini tuh memandang tuh ada orang jahat gitu loh Bu. Kalaupun ada orang jahat tuh karena ada beberapa faktor-faktor tertentu. Nah, kalau misalnya kayak orang-orang yang melakukan pelecehan itu kan Bu, gimana pandangannya di psikologi humanistik ini Bu? Terima kasih. Orang-orang yang melakukan apa? Pelecehan? Iya Bu, pelecehan kayak pelecehan seksual gitu Bu, terutama pelecehan. Oh, oke. Nah, kalau melihat dari sudut pandang humanistik gitu ya, sudut pandang humanistik, maka ini seperti ini tadi. Kenapa dia tidak mencapai tujuan yang dihayati, tidak mencapai menjadi manusia yang sempurna, tidak mencapai manusia yang mengikuti aturan atau dia berkepribadian yang bagus gitu ya, karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Contoh misalnya dia melakukan pelecehan seksual, bisa jadi harus dilihat dulu kalau menurut aliran humanistik. Apa yang menyebabkan dia berperilaku tersebut? Jangan serta-merta langsung menjudge orang tersebut menurut psikologi humanistik. Bisa jadi dia punya kebutuhan seksual yang tidak terpenuhi. Terus bisa jadi mungkin pada saat itu dia tidak punya kebutuhan untuk dihargai, sehingga dengan munculnya perilaku pelecehan seksual itu untuk bisa menaikkan harga dirinya. Bisa jadi seperti itu. Sehingga sebentar saya matikan dulu. Nah, sehingga menurut aliran psikologi humanistik ya, maka kita harus melihat dulu mentelaah apa yang terjadi, kebutuhan-kebutuhan apa yang tidak tercapai di situ. Nah, untuk bisa memahami individu tersebut, kita harus bisa memahami kebutuhan apa yang tidak bisa dia rasakan, dia dapatkan, sehingga nanti bisa menyebabkan bisa diperbaiki, dipenuhi potensi-potensinya untuk menjadi lebih baik ataukah tidak. Itu yang disebut di humanistik. Berarti meskipun kayak berdasarkan psikologi humanistik ini. Kalau di humanistik tidak bisa langsung melihat, tetapi harus untuk bisa melihat, maka sebelum kita melakukan mencapai tujuan yang baik, tujuan yang sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, potensi apa yang bisa dikembangkan. Nah, tiap orang kan berbeda-beda. Maka itulah di situ yang menurutnya si aliran humanistik tadi itu perlu masalah yang introspeksi tetap harus dikembangkan. Terus kemudian juga dari yang lain, teorinya Rogers adalah dengan berpusat pada si klien ya. Ini teorinya Rogers berpusat pada klien atau berpusat pada person centered gitu ya, yang dimana kita harus melihat dari sudut pandang si individu itu seperti apa dan bagaimana caranya nanti kita membantu individu tersebut untuk mencapai perilaku yang lebih baik, mencapai menjadi manusia yang punya makna hidup, punya tujuan yang bagus, punya potensi yang bagus yang bisa dikembangkan. Itu menurutnya si Rogers. Maka untuk sampai ke bisa paham itu kan kita harus melakukan konseling dulu gitu ya. Makanya di sini terkenal dengan teorinya Rogers itu adalah teori konselingnya adalah berpusat pada klien atau berpusat pada person, teorinya Rogers. Gimana? Sudah jelas sekali Bu, terima kasih banyak. Ya, ada lagi? Izin bertanya Ibu. Ya. Sebelumnya perkenalkan saya Nurhalisa dari kelas A. Kan ada Ibu yang ada istilah deja vu. Nah pertanyaannya
kenapa seseorang itu bisa mengalami deja vu dan apakah tingkat intensitas deja vu berkaitan dengan kondisi penerimaan informasi pada otak, Ibu. Oke, baik. Ini berkaitan bertanya tentang deja vu ya. Ya, ini nanti di psikologi umum 2 itu banyak pasti akan muncul hampir tiap tahun saya pasti ditanya tentang masalah deja vu gitu. Nah, kalau berbicara tentang teorinya ingatan, teorinya berpikir beringatan ya, deja vu